saya mencoba bermain motor ATV. Ini merupakan pengalaman baru bagi saya. Saya harap saya tidak sampai terjatuh. Guna keamanan, terlebih dahulu saya ambil dan kenakan helm yang sudah disediakan. Kepala sudah terlindungi. Sekarang tinggal naik ke atas motor dan memulai perjalanan mengitari sirkuit. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Bagian tersulit adalah mengendalikan kemudi ke kanan dan ke kiri. Dibutuhkan tenaga ekstra untuk memutar stang motor, terutama saat melewati kelokan yang tajam. Alhasil, saya menabrak pembatas sirkuit berkali-kali. Di putaran kedua, saya sudah mulai terbiasa. Saya sengaja memelankan laju motor agar tidak sampai menabrak lagi. Walaupun tidak merasakan sensasi seperti seorang pembalap, namun tak mengapa, saya tetap menikmatinya. Jika Anda mengira saya sedang berada di lokasi khusus untuk bermain motor ATV, Anda salah besar. Karena saya sedang berada di kebun binatang. Arena motor ATV ini merupakan salah satu wahana bermain yang disediakan Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta. Selain wahana permainan darat, juga terdapat wahana permainan air, seperti motor boot dan perahu kayu berbentuk angsa. Kebun Binatang Gembira Loka memang terus berbenah. Selain penambahan wahana permainan, sistem zona atau pengelompokan hewan pun juga terus ditambahkan. Zona reptil yang baru ditambahkan pasca Kebun Binatang Gembira Loka rusak akibat gempa pada tahun 2006 menarik minat saya. Terdapat banyak koleksi reptil yang dimiliki Kebun Binatang Gembira Loka. Namun saya tak kesulitan untuk mengetahui jenis dari tiap reptil yang ada. Tak hanya melihat hewan-hewan yang ada, saya juga dapat menambah pengetahuan saya dengan membaca papan informasi yang terdapat di depan setiap kandang. Menariknya, saya juga dapat berinteraksi langsung dengan beberapa koleksi reptil. Salah satunya dengan kura-kura raksasa ini. Diameternya mencapai 30 cm. Namun untuk berinteraksi dengan reptil-reptil tersebut, saya harus berhati-hati. Karena terdapat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Seperti diantaranya tidak boleh menduduki satwa. Zona lain yang masih terbilang baru adalah taman burung. Sama seperti taman reptil, di taman ini juga terdapat area di mana saya dapat berinteraksi langsung dengan burung-burung yang ada. Jika biasanya saya hanya melihat burung-burung berterbangan di dalam kandang, sekarang saya turut berada dalam kandang bersama burung-burung tersebut. Burung-burung yang ada di area interaksi merupakan jenis burung yang jinak. Siapapun tidak perlu khawatir jika ingin masuk ke dalam. Meski jinak, tidak ada salahnya untuk tetap berhati-hati dan menjaga jarak aman saat berinteraksi ya. Kebun Binatang Gembira Loka memiliki luas sekitar 20 hektar. Luasan wilayah yang pastinya akan membuat kaki kita lelah jika berjalan penuh mengelilinginya. Namun jangan khawatir, pihak pengelola menyediakan kursi-kursi di berbagai sudut kebun binatang bagi pengunjung yang ingin beristirahat sejenak. Jika Anda ingin mengelilingi seluruh area tanpa terlalu lelah, Anda dapat menaiki sarana taring atau transport keliling ataupun sepeda. Jika Anda kelelahan, Anda dapat menyewa sepeda dari 5 pos sepeda yang tersedia di sekeliling Kebun Binatang Gembira Loka ini. Kebun Binatang Gembira Loka terus berbenah. Konsep zonasi untuk menata koleksi satwanya terus dilakukan agar daya tarik Gembira Loka tetap terjaga. Dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, memang setelah tahun 2010 ini kita mengadakan inovasi-inovasi, pembenahan kandang, karena itu juga sebagai perbaikan dari akibat gempa ya, gempa dan lain sebagainya. Sehingga kita melakukan perbaikan pembangunan kandang-kandang yang ada, termasuk zoning-zoning atau membuat area-area. Seperti ada taman reptil tahun 2010 kita bangun, kemudian taman burung tahun 2013 kita bangun. Nah, ini ke depan kita sedang merencanakan untuk pembangunan taman karnivora yang akan kita lakukan pembangunan tahun 2016 nantinya. Kebun Binatang Gembira Loka juga melakukan pertukaran satwa antar kebun binatang untuk menambah variasi jenisnya. Kita sudah beberapa yang kita tukar
kita lakukan pertukaran seperti walabi atau kanguru Papua ini kita lakukan pertukaran dengan Bali Zoo. Di Bali Zoo sudah ada di sana, kemudian kancil, satwa kancil juga ada, ya sudah kita lakukan pertukaran itu. Yang akan kita lakukan juga untuk kedepannya dengan kebun binatang Singapura, yaitu walabi juga, karena memang di Gembira Loka ini untuk walabi memang cukup bisa berkembang biak. Selain itu, nanti dari kebun binatang Singapura akan memberikan satwa berupa singa maupun burung scarlet ibis. Sebelum menjadi kebun binatang yang terbuka untuk umum, dahulunya Gembira Loka merupakan sebuah taman yang hanya boleh dikunjungi kaum bangsawan saja. Seiring perkembangan zaman, taman tersebut dirubah menjadi kebun binatang atas prakarsa dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada tahun 1953. Adi Sampurno, Sebastian Dimas, melaporkan untuk NET.